Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah. Untuk COVID di Madinah gimana, Ustaz? Posnya? Ya, alhamdulillah di Madinah dan di Saudi ini kasus COVID sudah menurun dan semoga di Indonesia dan juga negara-negara lainnya kasus COVID semoga segera menurun dan hilang dari muka bumi ini sehingga kaum muslimin bisa berziarah ke Masjid Nabawi dan umrah ke Baitullah. Masya Allah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Bisa kita langsung memulai, Ustaz, untuk Ya, silakan. live streaming kali ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk belajar sirah Nabi kiblat kaum muslimin beserta fikih kiblatnya bersama dengan Ustadz Abu Usman Muhammad Taufik. Beliau adalah mahasiswa dari Universitas Islam Madinah yang mengambil S2 jurusan fikih. Beliau adalah owner dari Abu Usman Store beserta saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Nama saya Stiono. Saya sebagai owner dari Abi John Store. Nah, Ustaz. Anak kira pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk berbicara, untuk sharing aja ya, Ustaz ya, agar pembicaraan lebih hangat. Ya, silahkan kita mulai. Langsung saja, Ustaz. Menurut Ana sendiri pun juga kurang begitu memahami tentang bagaimana sih kiblat, sejarah, kemudian kapan perpindahan kiblat itu diperintahkan oleh Allah Taala, kemudian bagaimana fikih tentang kiblat, apakah kaum muslimin itu sendiri apabila tidak mengetahui bagaimana kiblat, apakah sholatnya sah atau tidak, anak sendiri juga kurang paham, Ustaz. Makanya kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, ya. Pada kesempatan kali ini, Ustadz, posisi di mana, Gis? Itu. Iya, saya sekarang ada di depan Masjid Kiblatain. Jadi masjid yang ada di belakang saya ini adalah Masjid Kiblatain yang berada di kota Madinah. Nah, Ustaz. Ya, halo. Qadarullah, ini karena koneksi. Di antaranya, gimana sih sebetulnya posisi dari Masjid Kiblatain itu dari Masjid Nabawi, kemudian di antaranya bagaimana sih sejarah perpindahan kiblat itu sendiri? Masya Allah, ini Ustaz sudah bergabung kembali. Tadi ada sedikit. Iya, silakan. Kita lanjutkan. Ya, untuk yang pertama, Ustaz. Iya. Masjid Kiblatain itu berada di daerah mana sih, Ustaz? Apakah jauh dari Masjid Nabawi? Iya, Masjid Kiblatain itu berada di sebelah barat daya kota Madinah. Jaraknya dari Masjid Nabawi sekitar 4 km, kalau naik mobil sekitar 10 sampai 15 menit. Dan masjid ini ya
yang di sebelah sana dikelilingi oleh perkebunan, dan juga Masjid Kiblatan ini berseberangan di sebelah sana itu ada Wadi Akik atau Lembah Akik, dan juga masjid ini cukup dekat dengan kampus Universitas Islam Madinah. Nama kampung atau daerah Masjid Kiblatan ini adalah Hayul Kiblatain atau distrik Kiblatain, yang dulu terkenal dengan nama distrik Bani Salimah. Ini dikarenakan Masjid Kiblatain ini dibangun di atas ya bekas perumahan atau kampung Bani Salimah. Masya Allah. Lantas kenapa dinamakan dengan Masjid Kiblatain ya Ustadz ya? Apakah ini berkenaan dengan kisah berpindahnya kaum muslimin yang terjadi di... Iya. Jadi kata kiblatan itu artinya adalah dua arah kiblat. Dan menurut ahli sejarah, di masjid inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu untuk mengalihkan arah kiblat sementara beliau dalam kondisi sedang sholat. Karena itu masjid ini dikenal dengan Masjid Kiblatain. Menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya beberapa ahli tafsir menyebutkan bahwa wahyu pengalihan arah kiblat itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika itu beliau sholat zuhur dan baru mendapatkan 2 rakaat. Dan peristiwa itu terjadi di Masjid Bani Salimah. Lalu masjid ini dinamai dengan Masjid Kiblatain. Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Kashful Mushkil dan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi ibunya Bashir ibn Bara' ibnu Ma'rur, dan beliau makan bersama para sahabatnya hingga masuk waktu zuhur. Lalu beliau mengimami sholat beserta sahabatnya di Masjid Kiblatain. Sholat zuhur 2 rakaat. Pertama beliau menghadap Baitul Maqdis ke arah utara, lalu beliau mendapatkan wahyu perintah untuk menghadap kiblat, sehingga beliau berputar ya dari Baitul Maqdis menghadap Baitullah Ka'bah, dan shaf di belakangnya pun juga ikut berputar sampai beliau selesai melaksanakan sholat. Karena itulah masjid ini dinamakan dengan Masjid Kiblatain. Namun menurut sebagian para ulama, kisah di atas lemah dari sisi sanadnya, dan juga ketika Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah selama 16 sampai 17 bulan sebelum dialihkannya arah kiblat, beliau pernah sholat di masjid-masjid di kota Madinah saat itu. Artinya Masjid Nabawi pernah mengalami juga 2 kiblat. Yang pertama menghadap Baitul Maqdis, kemudian dialihkan sehingga menghadap Ka'bah atau Baitullah, dan juga Masjid Quba, dan juga masjid-masjid yang lain sebelum dialihkannya arah kiblat. Maka sebenarnya menurut Syekh Abdul Razak Al-Badr bahwasanya Masjid Kiblatain tidak hanya Masjid Kiblatain ini yang banyak dikunjungi kaum muslimin, namun hampir semua masjid di kota Madinah saat itu sebelum dialihkannya arah kiblat pernah mengalami dua kiblat. Nah, ini secara ringkas tentang penamaan Masjid Kiblatain. Masya Allah. Berarti secara ringkas, hampir masjid yang ada di Madinah itu mengalami 2 kiblat sebelum diturunkannya itu perintah untuk memalingkan atau merubah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah. Iya. Masya Allah. Tetapi karena ini masjid yang bersejarah dan ada kisah dari para ahli sejarah tadi, sehingga Masjid Kiblatain ini menjadi salah satu destinasi bersejarah. Nah, tadi disebutkan ya Ustadz ya, kalau Rasulullah mendapatkan wahyu untuk berpindah kiblat saat sholat zuhur, tepatnya di rakaat kedua, benar ya Ustadz ya? Iya. Sebetulnya bagaimana sih Ustadz untuk sejarahnya sendiri? Kenapa ada perpindahan kiblat tersebut? Ya,
pada awalnya kiblat kaum muslimin itu adalah mengarah ke Baitul Maqdis, ke arah utara, ya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, beliau mampu menggabungkan antara kiblat Baitul Maqdis dan di Ka'bah karena beliau sering sholat di depan Ka'bah sehingga Ka'bah ada di depan beliau dan beliau sholat menghadap ke arah utara ke Baitul Maqdis. Tetapi setelah beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, ya, dan ketika beliau tiba di kota Madinah, beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis dan tidak mampu untuk menghadap ke Baitullah Ka'bah. Karena apa? Karena arah Baitul Maqdis itu ke arah utara, ya, sebelah sana arah utara, kemudian arah Baitullah Ka'bah itu sebelah selatan, sebelah sana. Sehingga tidak mungkin mampu menggabungkan antara utara dan selatan. Kemudian karena beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis, kondisi ini menyebabkan orang-orang Yahudi senang dan bergembira karena Rasulullah menghadap ke arah kiblatnya orang Yahudi juga, yaitu Baitul Maqdis. Ya, di sisi lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang jika bahwasanya kiblat itu Baitullah atau Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memohon kepada Allah agar mendapatkan wahyu darinya agar kiblat dialihkan ke arah Ka'bah. Setelah 16 sampai 17 bulan Rasulullah di kota Madinah, ya, dan beliau menghadap Baitul Maqdis, barulah beliau pada bulan ke-18 mendapatkan wahyu dari Allah untuk menghadap Baitullah Ka'bah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Artinya, dan sungguh kami sering melihatmu menengadah ke arah langit, dan maka kami sungguh akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Inilah ayat tentang pengalihan arah kiblat. Nah, Ustaz. Ini tadi sempat terputus, Ustaz. Jadi pembicaraan ini semakin menarik, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat menghadap Baitul Maqdis dan juga ke arah Ka'bah. Benar begitu, Ustaz? Iya, benar. Nah, sedangkan Rasulullah SAW sendiri mendapatkan perintah untuk menghadap jadi tepatnya untuk turunnya perintah untuk memalingkan arah kiblat tersebut ke arah Mekah itu tepatnya kapan, Ustaz? Ya, tepatnya di bulan ke-18 setelah hijrahnya Nabi. Jadi setelah Rasulullah SAW berada di kota Madinah 16 atau 17 bulan di kota Madinah. Pada bulan ke-18 beliau mendapatkan wahyu untuk mengalihkan arah kiblat. Ya. Dan sholat yang dilakukan Nabi ketika terjadi perpindahan kiblat tadi, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli sejarah, adalah sholat zuhur. Kemudian berita tersebarnya pengalihan arah kiblat ini, ya, sampai ke penduduk di dalam kota Madinah, sehingga pada saat sholat asar Rasulullah SAW mengimami kaum muslimin di Masjid Nabawi. Beliau sempurna menghadap Baitullah atau Ka'bah. Dan kabar pengalihan arah kiblat ini baru sampai ke penduduk di luar kota Madinah, yaitu diantaranya penduduk di Kuba, itu pada hari kedua, ya, keesokan harinya pada saat sholat subuh. Nah, Ustaz. Ya, untuk anak sendiri juga mulai terbuka wawasannya, Ustaz. Bagaimana Rasulullah sebelumnya posisi sholat beliau menghadap dua arah, yakni Mekah dan juga Baitul Maqdis, kemudian kapan terjadinya perpindahan kiblat tersebut. Dan anak ingin
pertanyaan lebih lanjut Ustaz. Afwan. Masjid Ya, silakan. Kiblatain ini kan bersejarah ya Ustaz ya. Adakah sih Ya. keutamaan ziarah atau berkunjung ke Masjid Kiblatain ini Ustaz? Ya, kalau dari sisi keutamaan tertentu ya dengan niat beribadah ke Masjid Kiblatain ini tidak ada. Ya, tidak ada fadilah atau keutamaan tertentu mengunjungi atau ziarah ke Masjid Kiblatain ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Hadza wa Masjidil Aqsa. Artinya tidak boleh melakukan persiapan safar perjalanan jauh dengan niat beribadah karena keutamaan tertentu kecuali hanya ke 3 masjid. Masjidil Haram, masjid ini yaitu Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun kalau kita hanya sekedar mengunjungi Masjid Kiblatain ini hanya untuk mengetahui sejarah dan juga karena misalnya saya tinggal di daerah Kiblatain ini dan sholat di Masjid Kiblatain ini maka tentu tidak mengapa. Adapun dari perjalanan jauh sengaja ziarah karena keutamaan tertentu karena memiliki 2 arah kiblat ke Masjid Kiblatain ini maka tidak ada keutamaan khusus. Tidak boleh menyengaja untuk ziarah ke sini dengan keutamaan atau ibadah tertentu. Jadi masjid ini keutamaan seperti masjid-masjid yang lainnya. Nah, Ustaz. Ya Selain berarti tidak ada. Afwan. Nah. Berarti tidak ada kekhususan atau keutamaan apabila, maaf ini, kami kaum muslimin dari Indonesia misalkan berniat untuk safar, mengunjungi, untuk beribadah di Masjid Kiblatain, itu tentu tidak ada landasannya ya Ustaz ya, tidak ada dalilnya ya Ustaz ya. Tidak ada sunnahnya, ya. Masya Allah. Nah, ya Ustaz, ini dari tadi perbincangan kita, qadarullah, ada sedikit kendala koneksi yang dimana apa yang telah dipaparkan Ustadz sedikit terpotong. Nah, kita lanjutkan, nggih, Ustadz, nggih? Iya, silakan. Ya, tadi disebutkan Ustadz bahwasanya Masjid Kiblatain ini adalah masjid dari Bani Salimah. Nah, ya. Apakah ada hadis atau keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal yang menunjukkan tentang warga Bani Salimah ini sendiri, Ustaz? Iya, ada. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasannya ada sebuah tempat kosong di dekat Masjid Nabawi dan penduduk Bani Salimah ini ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi tadi, ya. Karena alasan apa? Karena biar dekat dengan Masjid Nabawi, ya sholat di Masjid Nabawi dekat dan bisa menimba ilmu dari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Bani Salimah, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah di pemukiman kalian, karena langkah kalian akan dicatat. Ya Bani Salimah, wahai Bani Salimah, tetaplah di pemukiman kalian, karena langkah-langkah kalian akan dicatat. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya tetaplah di pemukiman kalian, sebab jika kalian tetap berada di pemukiman kalian, maka jejak-jejak atau langkah-langkah kalian menuju Masjid Nabawi akan dicatat berpahala. Hal ini dikarenakan juga karena jika penduduk Bani Salimah pindah ke dekat Masjid Nabawi, nanti kampung atau daerah Bani Salimah ini akan menjadi kampung tanpa penghuni. Nah, ya. Di antara sekian banyak sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada sahabat-sahabat Nabi yang bermukim atau tinggal di kampung Kiblatain ini, Bani Salimah ini, Ustaz? Iya, saya akan menyebutkan 3 sahabat yang terkenal, yaitu yang pertama adalah
Abu Qatadah Al-Ansari yang terkenal dengan penunggang kuda di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Abu Qatadah Al-Ansari, ya, termasuk pahlawannya Nabi. Dan yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal, ini juga termasuk sahabat yang terkenal. Dan Mu'ad bin Jabal ini pernah mengimami di Masjid Qiblatain ini, ya, Masjid Bani Salimah. Dan ceritanya, ya, secara ringkas bahwasanya Mu'ad bin Jabal pernah mengimami sholat Isya, ya, dengan surat-surat yang panjang, sehingga akhirnya ditegur oleh Rasulullah SAW agar membaca surat-surat yang pendek-pendek saja, seperti Asy-Syams, Al-Lail, Al-Alaq, ya, dan Ad-Duha. Dan kata Syekh Dr. Hamid Al-Bukhari bahwasanya sholat Isya yang diimami oleh Mu'ad bin Jabal ini berada di Masjid Bani Salimah atau Masjid Qiblatain. Kemudian di antara sahabat yang lain juga adalah Ka'ab bin Malik. Ya, ini termasuk sahabat yang terkenal karena kisah beliau ini disebutkan di dalam surat At-Taubah, ya, di mana Ka'ab bin Malik ini pernah telat tidak ikut perang Tabuk sehingga beliau diboikot oleh Rasulullah dan kaum muslimin sampai diakhirkan taubatnya. Nah, sampai akhirnya di akhir cerita Allah dan Rasulnya menerima taubat beliau. Dan kisah ini diabadikan di dalam surat At-Taubah. Jadi Abu Qatadah Al-Ansari, Mu'ad bin Jabal, dan Ka'ab bin Malik ini termasuk sahabat-sahabat yang terkenal yang tinggal di kampung Bani Salimah ini. Nah, Ana ulangi kembali lagi nggak Ustaz? Tadi yang disebutkan Ustaz, diantaranya sahabat-sahabat yang pernah tinggal di perkampungan Bani Salimah, diantaranya adalah yang pertama Abu Qatadah Al-Ansari, kemudian Mu'ad bin Jabal, dan yang ketiga adalah Ka'ab bin Malik. Masya Allah. Ini pembicaraan mengenai sirah nabawiyah yang berkenaan dengan kiblat ini memang sangat seru, Ustaz. Sangat membuka wawasan kita untuk mengetahui bagaimana sih terjadinya perpindahan kiblat itu sendiri, yang tadinya Rasulullah SAW itu menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke arah Ka'bah. Sekarang kita masuk ke fikihnya aja Ustaz, karena juga waktunya juga di Indonesia ini sudah hampir jam 2:30, mungkin sebentar lagi mau azan asar, Nah, apakah ada kewajiban untuk seorang muslim menghadap kiblat, yakni harus benar kiblatnya ke arah Ka'bah? Ya, para ulama menyebutkan bahwasanya menghadap kiblat itu bahkan termasuk syarat sahnya sholat, ya. Jadi kita sholat menghadap ke arah kiblat itu termasuk syarat sah sholat menurut kesepakatan para ulama. Jadi jika ada seorang muslim yang mampu menghadap kiblat dan tahu arah kiblat, ya, tetapi ternyata dia tidak menghadap kiblat, ya, disebabkan juga karena lalai dan tidak berusaha mencari tahu, maka sholatnya tidak sah. Maka wajib bagi setiap orang yang hendak melakukan sholat untuk berusaha mencari tahu arah kiblat, ya, dengan melihat posisi kiblat masjid-masjid kaum muslimin, atau melihat tanda-tanda alam, atau menggunakan teknologi canggih seperti zaman sekarang, ya, kompas atau aplikasi kiblat di HP, atau bertanya kepada kaum muslimin yang terpercaya sehingga arah kiblatnya tidak salah. Nah, sebegitu pentingnya kan Ustadz untuk arah kiblat bagi kaum muslimin. Apakah yang tinggal kami yang berada di Indonesia, terutama kaum muslimin yang berada di Indonesia, apakah boleh misalkan arahnya tidak 100% ke arah Ka'bah, yakni ke arah kiblat, Ustadz? Ya, jadi dibedakan, ya, antara orang-orang yang dekat dengan Ka'bah, ya, Baitullah, dan orang yang jauh. Kalau dia dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram, ya, penduduk Mekah, maka dia harus 100%, ya, posisinya itu kiblatnya ke arah Ka'bah, tidak boleh melenceng. Ini jika dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram atau penduduk Mekah. Adapun jika tempatnya jauh dari kota Mekah, ya, seperti di Madinah ini atau di Indonesia, ya, maka
cukup ke arahnya saja. Misalnya ya di kota Madinah ini arah kiblat itu ke arah selatan sebelah sana. Maka antara barat dan timur itu termasuk kiblat sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat itu termasuk kiblat. Bagi penduduk Indonesia, kiblatnya adalah di sebelah barat daya. Maka antara utara dan selatan, ya, atau antara misalnya tenggara dan timur laut ini termasuk kiblat, ya, sehingga tidak mengapa jika misalnya tidak persis atau melenceng sedikit dari arah kiblat. Adapun jika melencengnya sangat banyak, ya, misalnya kiblat penduduk Indonesia barat daya, kemudian dia menghadap ke selatan, ya, tentu ini tidak sah. Jadi dibedakan antara posisinya dekat atau jauh. Dan tentu untuk menghindari perselisihan kaum muslimin, apalagi di zaman yang serba canggih di zaman sekarang ini, kita bisa menggunakan kompas atau aplikasi kiblat di HP atau fasilitas-fasilitas yang lain. Maka tentu lebih utama sekali masjid-masjid kaum muslimin, ya, baik di Indonesia atau yang lainnya, itu arahnya persis ke arah kiblat dan tidak melenceng. Nah, Ustaz. Seringkali Ustaz, ini Ana sharing ke Antum, Ustaz. Seringkali Ana berpergian safar di daerah yang mungkin Ana sendiri belum tahu arah atau mungkin bingung arah antara mana barat, mana utara, mana selatan, Ustaz. Dan itu seringkali Ana terjadi. Bagaimana kalau seseorang itu sholat, namun kiblatnya salah, Ustaz? Haruskah diulang dari awal atau sholatnya dianggap sah gitu, Ustaz? Iya, kondisi ini perlu dirinci lagi, ya. Jika seseorang tadi atau antum misalnya tadi berada di tengah-tengah kota dan juga banyak kaum muslimin di situ, maka antum tidak bisa berijtihad di situ atau berusaha mencari sendiri arah kiblat. Ya, antum bisa bertanya kepada kaum muslimin di situ yang terpercaya dan juga melihat posisi kiblat di masjid-masjid kaum muslimin, ya. Dan juga tentu di tengah-tengah kota sangat mudah sekali menemukan arah kiblat. Maka kalau ada yang salah kiblatnya padahal dia di tengah-tengah kota, dia tidak bertanya, tidak mencari tahu arah kiblatnya, maka sholatnya harus diulang dari awal. Tetapi beda kondisinya jika antum berada di daerah terpencil, ya, sangat jauh dari kota, berada di atas gunung misalnya, atau di tengah lautan, atau di tengah hutan, dan tidak ada kaum muslimin di sana, ya, antum sendirian atau bersama rombongan dan semuanya nggak ada yang tahu arah kiblat, maka wajib berijtihad mencari tahu arah kiblat, ya, baik dengan tanda-tanda alam, ya, arah bintang atau matahari, dan juga menggunakan sarana-sarana yang ada, berijtihad mencari tahu arah kiblat. Jika ternyata kondisi pas antum sholat, di tengah-tengah sholat, antum menghadap kiblat yang sesuai ijtihad antum, dan ternyata di tengah-tengah sholat ada yang mengoreksi, ada yang datang kaum muslimin yang tahu arah kiblatnya, bahwasanya kiblat yang dijadikan arah tadi salah, maka antum langsung berputar ketika sholat itu, ya, karena berada di tengah-tengah sholat, berputar ke arah yang benar. Adapun jika sudah terlanjur selesai sholat, baru tahu arah kiblatnya ternyata yang benar ke arah, ya, yang berseberangan atau sebaliknya, maka sholat yang tadi dilakukan tetap sah dan tidak perlu diulang dari awal, karena dia sudah mencari atau berijtihad arah kiblat. Ini jika kondisinya jauh dari kota atau keramaian dan tidak ada fasilitas atau tidak ada tempat bertanya mana arah kiblat. Nah, Masya Allah. Ini sebetulnya waktu setengah jam ini kurang, Ustaz. Iya. Ternyata banyak sekali faedah dari perpindahan kiblat ini. Ana sendiri juga penasaran nih, Ustaz. Bagaimana kalau kita tidak mampu menghadap kiblat? Yes.
Kondisi tidak mampu menghadap kiblat ini juga perinciannya cukup banyak, ya mungkin butuh kajian khusus tersendiri ya. Karena sebenarnya misalnya kondisi tidak mampu itu di atas kendaraan, ini juga perinciannya nanti berbeda-beda ya. Kendaraan yang dimaksud apa? Pesawat, bis, kereta atau kapal, ini juga berbeda-beda perinciannya. Dan juga jangan sampai kita bermudah-mudahan kita mengatakan saya tidak mampu menghadap kiblat, padahal dia mampu. Dan karena sebenarnya agama Islam kita ini mudah dan tidaklah ada kesulitan kecuali ada jalan keluarnya. Ya. Jadi hukum sholat di atas kendaraan atau karena tidak mampu menghadap kiblat itu ada perinciannya yang berbeda-beda. Ya. Tadi disebutkan Ustadz kalau harus ada perincian yang lebih lagi ya Ustadz ya. Masya Allah. Karena waktu mungkin tidak mengakomodir ini Ustadz. Insya Allah nanti kapan lagi kita akan mengadakan live lagi Ustadz untuk membahas ini. Insya Allah nanti kita berusaha agendakan lagi ya acara seperti ini ya. Insya Allah kita agendakan lagi, kita atur lagi acaranya kapan ya. Silahkan follow saja akun Abu Usman Store atau Abi John Store atau hubungi admin ya untuk acara selanjutnya ini. Masya Allah. Nah Ustadz, terusnya Ana ingin bertanya lebih lanjut Ustadz. Ya insya Allah nanti lain kesempatan kita adakan lagi live IG insya Allah untuk membahas masalah-masalah yang lain berkenaan dengan fikih kiblat ini Ustadz. Insya Allah. Jazakumullah khairan Ustadz atas waktunya. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Amin. Nah, untuk saudara-saudaraku yang bergabung di acara ini, insya Allah kita akan lanjutkan kajian tentang fikih menghadap kiblat yang tidak mampu. Maksudnya, ketika seseorang tidak mampu untuk menghadap kiblat, tentunya nanti akan kita share ulang kapan live Instagram lagi. Untuk jadwalnya insya Allah akan menyusul, insya Allah. Insya Allah. Jadi silahkan ikuti akun Instagram kami, yakni Abu Usman Store dan Abi John Store untuk mendapatkan jadwal selanjutnya. Insya Allah, Ustaz. Ya. Jazakumullahu khairan bagi yang hadir di kajian ini. Sampai berjumpa di kajian selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.